Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isra dan Mi'raj. Ini Masjidil Haram atau Makkah. Kemudian Rasulullah SAW diperjalankan dari Mekah menuju ke Masjidil Aqsa. Dari min Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, yaitu dari Mekah ke Baitul Maqdis. Ini di Mekah, yang ini di Palestina. Jaraknya sekitar 1.250 km kurang lebih. Ini setara dengan 700 mil. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, beliau singgah di Madinah. Ini disebut dengan negeri At-Tayyibah. Sehingga disebut dengan Baldatun Tayyibatun, negeri yang baik, negeri yang damai, tentram dan sejahtera. Dari Masjidil Aqsa kemudian ke Sidratil Muntaha. Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa inilah yang disebut dengan peristiwa Isra. Kemudian yang penting bagi kita adalah kemudian setelah Isra itu Mi'raj Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Sebelum nyampe kepada Sidratil Muntaha, melewati dulu langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Pada langit pertama, beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Langit pertama ini dijaga oleh malaikat, sehingga Nabi Muhammad SAW naik dengan burak bersama Jibril. Ada yang meriwayatkan juga dengan bersama malaikat Mikail, mengetuk pintu langit pertama. Dan setiap beliau naik ke langit seterusnya itu, tingkatan sesuai dengan tingkatannya, maka selalu ditanya, siapakah kamu? Saya adalah Jibril. Siapa bersamamu? Muhammad. Kemudian penjaga langit itu pun bertanya, apakah dia sudah diutus? Iya, dia sudah diutus. Artinya bahwa setiap penjaga-penjaga langit ini tahu bahwasanya Nabi yang terakhir itu akan diutus. Dan pada saat Isra dan Mi'raj itulah mereka mengetahui, mereka diberitahukan sama Jibril bahwasanya Muhammad sudah diutus. Di langit pertama ini beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di sisi kiri Nabi Adam, Nabi Muhammad SAW diperlihatkan tentang kaum-kaum yang memiliki atau kaum-kaum yang buruk. Di samping kanan Nabi Adam, beliau tersenyum karena melihat kaum-kaumnya yang saleh. Lantai pertama atau langit 1 bertemu dengan Nabi Adam AS. Kemudian pada lantai kedua atau langit yang kedua, begitu juga diketuk juga pintunya dan mengucapkan salam malaikat Jibril. Di sini beliau bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya. Keduanya ini
Isa dan Yahya alaihissalam adalah sepupu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dari sekian jalur Nabi Ibrahim, dari jalur Nabi Yakub, ya, dari jalur Nabi Ishak dan Nabi Ismail, ketemu nanti ada di sini. Selanjutnya naik lagi ke lantai atau ke langit yang ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam, Nabi yang diberikan ketampanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langit yang keempat beliau bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Kemudian langit yang kelima dia bertemu dengan Nabi Harun. Langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Dan langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Pemirsa yang dirahmati Allah, setelah bertemu dengan Nabi Ibrahim inilah, sebelum beliau menuju ke langit yang ketujuh, begitu dia melewati Nabi Musa menangis. Kenapa kau menangis wahai Nabi Musa? Rasulullah, yang saya sedihkan adalah umatmu lebih banyak masuk surga ketimbang umatku. Jadi umatnya Nabi Muhammad SAW, sesuai dengan permintaan Rasulullah SAW, bahwasanya seluruh umat Nabi Muhammad SAW akan masuk surga. Tentu karena berbicara tentang seluruh umatnya, maka nantinya dalam kehidupan akan ada orang-orang yang tidak termasuk daripada golongan Nabi Muhammad SAW. Dari Nabi Musa ke Nabi Ibrahim ini masuk ke level atau masuk ke daerah langit tingkat 7. Nah, sekarang di manakah Sidratul Muntaha itu? Sidratul Muntaha itu akarnya itu di langit ke-6. Dan ujungnya itu di atas atau di puncak langit ke-7. Dan Sidratul Muntaha itu, Sidrah itu artinya adalah pohon bidara. Pohon bidara itu diumpamakan Sidratul Muntaha itu seperti pohon bidara, di mana Rasulullah SAW pernah menjelaskan daunnya seperti telinga gajah dan buahnya seperti nampan yang besar. Dan Sidratul Muntaha itu adalah pohon bidara. Ini gambarannya, seperti pohon bidara yang daunnya adalah seperti telinga gajah. Pangkalnya itu ada di langit ke-6 di sisi Nabi Musa alaihissalam. Dan ujungnya itu, muntahanya itu, berakhirnya ujungnya itu ada di langit yang ke-7, paling atas. Di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Ibrahim yang pada waktu itu sedang duduk-duduk di Baitul Ma'mur. Di mana posisi Baitul Ma'mur? Para ulama kita menjelaskan Baitul Ma'mur itu berada di sebelah kanan Sidratul Muntaha, yaitu di langit yang ke-7, berarti sekitar di sini. Karena Baitul Ma'mur itu, karena Baitul Ma'mur ini adalah Ka'bahnya para makhluk Allah atau para malaikat di langit, maka Baitul Ma'mur itu sejajar dengan Mekah. Ini adalah Baitul Ma'mur.
dia itu sejajar dengan Mekah. Jadi Ka'bahnya orang yang ada di bumi itu di Mekah. Kemudian Ka'bahnya orang di langit itu di Baitul Ma'mur, di mana setiap harinya ada sekitar 70.000 malaikat mengelilingi Baitul Ma'mur ini. Setelah mereka mengelilinginya, maka mereka pun keluar dari sana dan tidak akan pernah masuk lagi. Menunjukkan betapa banyaknya malaikat-malaikat Allah di alam semesta ini yang terus beribadah dalam setiap harinya. Maka begitu juga di Mekah. Setiap hari kita selalu menyaksikan manusia bertawaf di Ka'bah. Pemirsa rahmati Allah, Lauhil Mahfuz itu berada di langit yang ketujuh, di antara Sidratul Muntaha dan Baitul Ma'mur. Lauhil Mahfuz, lauh artinya adalah papan atau media. Apabila media itu sudah dituliskan, maka jadilah dia lauh. Al-Mahfuz artinya yang dijaga, sehingga kita bisa gambarkan dengan papan yang sangat besar yang letaknya berada di langit yang ketujuh. Disinilah tercatat seluruh takdir, seluruh peristiwa yang belum terjadi dan akan terjadi, yang sudah terjadi juga semua tercatat di Lauhul Mahfuz. Nah, selanjutnya adalah kita kembali kepada Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ini daunnya itu banyaknya adalah sebanyak makhluk yang ada di alam semesta ini. Di bawah Sidratul Muntaha ini mengalir 2 sungai yang keluar dan 2 sungai yang ke dalam. Dan yang ke dalam inilah yang tidak nampak. 2 sungai yang keluar itu adalah Sungai Nil dan Sungai Efrat. Karena dari semua catatan-catatan di sini nantinya Islam dan dakwah Allah Subhanahu wa taala tentang Islam akan mengalir di 2 sungai tersebut. Sehingga dikatakan apabila 2 sungai ini sudah kering, maka itulah salah satu daripada tanda-tanda kiamat akan terjadi. Apabila daunnya sudah kering, maka daunnya itu akan jatuh. Di sini malaikat Israel menunggu setiap daun yang jatuh. Karena setiap manusia atau makhluk yang bernyawa itu namanya tercatat di dalam daun ini, maka apabila daun Sidratul Muntaha itu jatuh, maka dari sanalah malaikat Israel itu mengetahui bahwasanya 40 hari ke depan dia harus mencabut nama dari siapa yang tertera namanya di daun itu dicabut nyawanya. Maka oleh karena itu Sidratul Muntaha ini adalah sebagai pohon ketetapan. Apabila sudah jatuh daunnya, maka berarti Israel sudah tahu bahwasanya 40 hari lagi dia akan mencabut nama orang yang tertera namanya di dalam daun itu. Pemirsa dirahmati Allah, apabila sudah melewati bawah pangkal Sidratul Muntaha, maka berarti ketetapan akan berlaku. Apabila ketetapan berlaku, maka akan tumbuh ke atas dan akan tercatat namanya atau tercatat ketetapannya di daun Sidratul Muntaha ini. Apabila jatuh daunnya, maka ketetapan itu sudah berakhir. Bumi ini sudah tercatat kapan dia dibuat ketetapannya, kemudian dia akan dibawa ujungnya ke
daun-daun yang ada di Sidratil Muntaha. Sehingga apabila orang meninggal, maka ketetapannya sudah berakhir dan orang itu dimandikan. Salah satunya adalah dengan daun bidara. Demikian perjalanan Rasulullah SAW dari Mekah ke Masjidil Aqsa menuju ke Sidratil Muntaha. Dan ini adalah batas. Dari peristiwa ini akan kita tahu batas-batas alam ini. Di sini adalah alam manusia. Ketika kita ke atas, itu adalah nanti alam para malaikat. Dan batasnya adalah sampai kepada Sidratil Muntaha, di mana tidak ada lagi yang bisa naik ke atas itu, karena di atas Sidratil Muntaha inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala membentangkan arasnya. Jadi arasnya itu adalah di atas air. Maka di atas Sidratil Muntaha ini adalah air aras Allah. Dan di atas air aras Allah, di atas air itulah dibangunnya singgasana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kana arsyuhu 'alal ma'. Sesungguhnya singgasana Allah itu berada di atas air. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Kemudian diperluaskanlah, dibentangkanlah kekuasaan Allah itu berupa kursi Allah, kursi singgasananya itu di atas arsy itu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala summastawa 'alal arsy. Di sanalah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersemayam. Ini bukan menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membutuhkan tempat. Cuman Allah memberikan kita gambaran dengan apa yang Allah dan Rasulnya sebut, sehingga terjadilah gambaran seperti ini. Bukan semata-mata kemudian kita membayangkan seperti yang ada di dalam gambar ini, saudara-saudara. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bahwasanya di surga itu tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai, maka kita tidak boleh membayangkan sungai-sungai yang ada di surga itu mirip seperti sungai-sungai kita di dunia ini. Karena apapun yang terjadi di atas sana adalah sebuah gambaran yang belum tentu akan sama dengan apa yang kita bayangkan. Inilah yang dimaksud dengan bahwasanya surga itu adalah mala ainun ra'at, tidak pernah dilihat oleh mata kita, wala udhunun sami'at, dan tidak akan pernah sama dengan apa yang kita dengar, wala hattara ala qalbil basar, dan tidak akan pernah terlintas dalam hati, dalam perasaan dan akal manusia. Berarti ketika Allah menyebutkan bahasa-bahasa yang kita gunakan, ada sungai, ada Baitul Ma'mur, ada pohon, itu semuanya adalah cuman gambaran agar kita bisa mengerti itu sementara dengan sifat kemanusiaan kita. Tetapi dengan bahasanya Allah, wallahu ta'ala alam, mungkin kita tidak akan pernah mengerti bagaimana bahasanya Allah yang sebenarnya dalam ruang yang begitu luas. Maka dari sinilah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala di Sidratil Muntaha, malaikat sudah tidak mampu lagi mengantarkan Nabi Muhammad, akan tetapi beliau langsung menghadap kepada arasy-Nya Allah, dan beliau sangat dekat dengan Allah. Dikatakan dalam sebuah riwayat, dekatnya adalah hanya sedekat 2 busur panah. Subhanallah. Dan pertemuan dan perjumpaan Allah, perjumpaan Nabi Muhammad SAW dengan Rabb-Nya itu menjadi tanda tanya besar bagi kita, sehingga terjadi perbedaan ulama, perbedaan pendapat para ulama, apakah beliau melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bungkus cahayanya sehingga dikatakan nurun ala nur, di mana Nabi Muhammad adalah cahaya dan Allah adalah cahaya, dan kemudian cahaya di atas cahaya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menerima perintah salat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.